Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam kesejahteraan bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan saya Destina Gustiawan Putra, saya ditunjuk sebagai moderator dari kelompok 4. Di sini saya akan mulai memperkenalkan anggota kelompok saya dan juga judul bab yang kita bahas minggu lalu, yaitu anatomi sistem saraf. Baik teman-teman, saya akan mulai memperkenalkan anggota kelompok 4 dan juga bab yang akan kami bahas minggu lalu, yaitu anatomi sistem saraf. Dimulai dari yang pertama, anggota kelompok 4 dari NPM 15121000086 Dedi Ardito Putra Manta. Yang kedua 151210087 Sabina Putri Ramadhani. Yang ketiga 151210088 Aryonata Mulyadi. Yang keempat 151210089 Maharani Luhinda Putri. Yang kelima 151210090 Safira Putri Aisyah. Yang keenam 151210091 Destina Gustiawan Putra. Dan yang terakhir 15121001120 Nur Isa Amana. Baik, bab selanjutnya tentang anatomi sistem saraf. Bab pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya yang bernama Aryonata Mulyadi. Oke, perkenalkan nama saya Aryonata Mulyadi dengan NPM 15121000088. Oke, seperti yang teman-teman lihat di layar, anatomi sistem saraf terbagi menjadi 3 bagian, yaitu otak, yang kedua adalah sumsum tulang belakang, yang ketiga adalah sel saraf dan neuron. Oke, yang selanjutnya adalah bagian-bagian dari sistem saraf. Sistem saraf itu terdiri atas 2 bagian, yaitu sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat adalah bagian sistem saraf yang berlokasi di dalam tengkorak dan tulang belakang. Sistem saraf pusat terdiri atas 2 bagian, yaitu otak dan susunan saraf tulang belakang. Untuk otak adalah bagian sistem saraf pusat yang berlokasi di tengkorak, sedangkan sumsum tulang belakang adalah bagian yang berlokasi di tulang belakang. Dan yang selanjutnya adalah sistem saraf tepi, adalah bagian yang berlokasi di luar tengkorak dan tulang belakang. Sistem saraf tepi juga terdiri atas 2 bagian, yaitu sistem saraf somatik dan juga sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik adalah bagian dari sistem saraf tepi yang berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Untuk sistem saraf otonom, yaitu bagian sistem saraf tepi yang mengatur lingkungan internal tubuh. Dan sebagian besar saraf di sistem saraf tepi keluar dari sumsum tulang belakang, tetapi ada 12 pasang pengecualian. Ke-12 pasang saraf kranial itu keluar dari otak. Mereka diberi nomor secara berurutan, mulai dari yang terdepan sampai yang ke belakang. Oke, selanjutnya adalah meninges. Meninges adalah selaput pelindung yang melindungi otak dan sumsum tulang belakang. Meninges dibagi menjadi 2, yaitu meninges luar dan juga meninges dalam. Untuk meninges luar adalah selaput yang kuat yang disebut dengan dura mater. Di dalam dura mater ada membran atau selaput arachnoid ataupun selaput jaring laba-laba yang halus. Di bawah selaput arachnoid terdapat ruangan yang disebut subarachnoid space, yaitu ruang subarachnoid yang berisi banyak pembuluh darah dan cairan cerebrospinal. Setelah itu ada meninges dalam, yaitu meninges yang paling lembut yang disebut dengan pia mater, yang menempel pada permukaan sumsum tulang belakang. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang apa itu ventricle dan juga cairan cerebrospinal. Sebelumnya teman-teman bisa mengamati gambar yang telah kami sediakan. Cairan cerebrospinal berperan sebagai pelindung sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang.
yang mengisi subarachnoid, kanal sentral sumsum tulang belakang, dan juga ventricle cerebral otak. Masing-masing ruang tersebut saling berhubungan satu sama lain karena adanya serangkaian lubang sehingga membentuk sebuah waduk tunggal. Cairan cerebrospinal sendiri diproduksi oleh plexus choroid dan juga jaringan kapiler yang menjulur masuk ke dalam ventricle dari diameter. Cairan cerebrospinal terkadang terhalang oleh sebuah tumor di salah satu saluran sempit yang menghubungkan ventricle-ventricle, sehingga terjadinya peristiwa hidrosefalus pada ventricle karena mengeluarkan kelebihan cairan tersebut. Selanjutnya yaitu ada blood-brain barrier atau penghalang darah otak. Sebelum itu, teman-teman bisa lihat dulu di sini ada struktur penghalang darah otak itu sendiri. Penghalang darah otak merupakan mekanisme yang menghalangi masuknya substansi beracun dari darah ke dalam otak. Penghalang darah otak ini memiliki packing yang sangat rapat. Peran penghalang darah otak sendiri sangat penting sekali karena penghalang darah otak ini menyaring molekul-molekul, baik itu molekul kecil maupun besar, untuk masuk ke dalam otak. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi eksternal neuron. Teman-teman bisa melihat pada layar, di situ adalah gambar dari fitur-fitur eksternal utama tipe neuron, yang terdiri dari badan sel, dendrit, akson, myelin, nodus Ranvier, myelin sheath, sel squamous, dan akson terminal. Selanjutnya, yang kedua saya akan menjelaskan tentang bagian dari anatomi internal neuron. Pada gambar di layar yang di atas, itu terdapat dua bagian, yaitu synaptic vesicles atau vesicle synaptic dan neurotransmitter atau neurotransmitter. Dan gambar yang di bawahnya memiliki bagian endoplasmic reticulum atau reticulum endoplasma, yang kedua sitoplasma, yang ketiga ribosom, yang keempat Golgi kompleks atau kompleks Golgi atau badan Golgi, yang kelima mitokondria, yang keenam nukleus, dan yang terakhir mikroturbules. Golongan-golongan neuron yang teman-teman lihat pada layar itu adalah ilustrasi bahwa cara neuron keluar dari badan selnya berdasarkan pada jumlah tonjolan atau proyeksinya. Jika tonjolan yang keluar dari badan selnya lebih dari 2, maka dapat diklasifikasikan sebagai multipolar neuron. Jika hanya 1, maka dapat diklasifikasikan sebagai unipolar neuron. Sedangkan jika yang keluar adalah 2 tonjolan, maka dapat diklasifikasikan sebagai bipolar neuron. Neuron dengan akson yang pendek atau sama sekali tanpa akson disebut dengan interneuron. Sebelumnya, saya mau izin memperkenalkan diri. Nama saya Deddy Putra Manta, NPM 1512-1086. Saya akan membacakan teknik-teknik arah neurotomik. Teknik dan arah neurotomik pertama akan mendeskripsikan berapa teknik neurotomik yang paling sering digunakan, membandingkan beberapa teknik riset neurotomik, masal utama, dan memvisualisasikan berbagai neuron bukan karena kecilnya. Masalah utamanya adalah karena neuron-neuron tersusun begitu rapatnya dan akson-akson dan dendrit-dendrit mereka menjalin dengan begitu ruwetnya, sehingga melihat jaringan neural yang tidak direpastikan hampir tidak akan menggunakan apapun tentang mereka.
Yang pertama, Golgi Stein. Berkat terbesar bagi neuroscience di tahun-tahun awalnya adalah penemuan Golgi Stein yang terjadi secara kebetulan oleh Camillo Golgi, seorang dokter Itali pada awal 1870-an. Golgi sedang mewarbai menin dengan potasium, dirotmat, dan silver nitrate ketika ia tiba-tiba melihat sesuatu yang menakjubkan. Yang kedua, Stein. Meskipun pewarnaan memungkinkan penglihatan yang sempurna terhadap siluet, neuron-neuron yang mengambil warna itu prosedur pewarnaan neural pertama untuk mengatasi masalah ini adalah Stein yang dikembangkan oleh Franz oleh psikiater Jerman pada tahun 1880-an. Pewarnaan yang paling sering digunakan dalam metode NIST adalah Chrysler Violet. Selanjutnya, mikroskopi elektron. Teknik neurotomik yang memberikan informasi tentang detail-detail struktur neuron adalah elektron mikroskopi atau mikroskopi elektron. Oleh karena sifat cahaya, batas pembesaran dalam mikroskop cahaya adalah sekitar 1.500 kali. Selanjutnya, arah-arah dalam sistem saraf vertebrata. Mengilustrasikan arah-arah neurotomis, sulit bagi Anda untuk mengembangkan pemahaman tentang layar, sebuah kota yang sebelum Anda kenal tanpa sistem koordinat, seperti arah utara-selatan, timur-barat. Hal yang sama berlaku untuk sistem saraf. Arah-arah dalam sistem saraf vertebrata dideskripsikan dengan mengaitkan dengan orientasi sumsum tulang belakang. Sistem saraf vertebrata memiliki 3 sumbu: anterior, posterior, dorsal, ventral, dan medial lateral. Pertama, anterior berarti ke arah ujung hidung, dan posterior berarti ke arah ke ujung ekor. Yang kedua, dorsal berarti ke arah permukaan punggung atau puncak kepala atau ubun-ubun. Dan ventral berarti ke arah permukaan dada atau bagian dasar kepala. Ketiga, medial berarti ke arah garis tengah tubuh, dan lateral berarti ke arah permukaan lateral atau samping tubuh. Manusia membuat sistem 3 sumbu arah neurotomis lebih rumit karena memaksa kaki belakang untuk berjalan, yang mengubah orientasi hemisfer cerebral kita dalam kaitan dengan tulang punggung dan batang otak kita. Selanjutnya, irisan otak. Di antara 3 otak yang berbeda, penampang horizontal, penampang frontal, dan penampang sagital, ketiganya diilustrasikan pada gambar yang ada di layar. Suatu irisan yang memotong ke bawah di bagian tengah otak di antara kedua hemisfer belahan otak disebut mid-sagittal section.
Irisan midsagittal. Irisan yang memotong sudut sebuah struktur panjang dan sempit seperti sumsum tulang belakang atau urat saraf disebut cross section. Irisan penampang lintang. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Izah Amana dengan NPM 15121000120. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah jaringan lunak yang berada di tengah tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan tempat diproduksinya sel darah merah, keping darah, dan sel darah putih. Tanpa sel darah yang diproduksi di sumsum tulang belakang, tubuh kita tidak akan berfungsi dengan baik. Sumsum tulang belakang terdiri atas dua area yang berbeda, yaitu pertama ada inti gray matter yang memiliki bentuk H pada bagian dalamnya. Lalu yang kedua ada area white matter yang mengelilingi gray matter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu organ yang fungsinya sangat penting bagi manusia, yaitu otak. Otak terdiri atas lapisan pembungkus laput otak dan juga tulang tengkorak. Otak akan terhubung ke saraf tulang belakang dan berperan sebagai pusat kendali tubuh serta menyusun sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat inilah yang kemudian bekerja sama dengan sistem saraf tepi untuk menjalankan kemampuan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berbicara, bernafas, hingga makan dan minum. Otak memiliki 3 bagian. Yang pertama ada cerebrum atau otak besar. Lalu yang kedua ada cerebellum atau otak kecil. Lalu yang terakhir ada brainstem atau biasa disebut dengan batang otak. Selanjutnya, pada otak yang sedang berkembang memiliki indikasi, yaitu terdapat 3 benjolan yang akan ada di ujung anterior pembuluh, di mana ketiga benjolan tersebut akan berkembang menjadi otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Sebelum lahir, awalnya terdapat 5 benjolan. Hal itu dikarenakan bongkahan otak depan dan belakang tumbuh menjadi 2 bongkahan. 5 benjolan tersebut adalah telencephalon, diencephalon, mesencephalon, metencephalon, dan mielencephalon. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syafira Putri Aisyah, NPM 15121000090. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang otak depan atau forebrain, terdiri dari telencephalon dan diencephalon. Di layar terdapat 2 gambar. Saya akan menjelaskan gambar yang ada di sebelah kiri, yaitu telencephalon. Telencephalon yaitu menginisiasi gerakan yang disengaja menginterpretasi input sensorik dan memperantarai berbagai proses kognitif kompleks seperti belajar, berbicara, dan mengatasi masalah. Lekukan besar pada korteks berkonvolusi yang disebut visura dan lekukan kecil disebut sulci atau bentuk plural dari sulcus. Hemisfer cerebral nyaris terpisah sepenuhnya oleh adanya visura terbesar yaitu visura longitudinal. Terdapat 2 landmark utama di permukaan lateral masing-masing hemisfer adalah visura sentral dan visura lateral. Hipokampus adalah salah satu daerah penting korteks yang bukan berupa neokorteks. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambar yang ada di sebelah kanan yaitu diencephalon. Diencephalon terdiri atas 2 struktur yaitu thalamus dan hipotalamus. Thalamus adalah struktur besar 2 lobus yang merupakan bagian puncak batang otak. Satu lobus bertengger di masing-masing sisi ventrikel ketiga dan kedua lobus itu digabungkan oleh massa intermedia yang mengalir melalui ventrikel. Hipotalamus sendiri berlokasi tepat di bawah thalamus anterior. Hipotalamus ini mempunyai peran penting dalam pengaturan beberapa perilaku termotivasi, misalnya makan, tidur, dan perilaku seksual. Hipotalamus memberikan efek antara lain dengan melepaskan hormon-hormon dari pituitary gland. Untuk materi selanjutnya tentang otak tengah atau midbrain terdiri dari mesencephalon. Mesencephalon atau otak tengah seperti metencephalon memiliki 2 bagian. Kedua bagian mesencephalon adalah tectum dan tegmentum. Tectum atau atap adalah permukaan dorsal otak tengah.
pada vertebrata tingkat rendah, fungsi tektum sepenuhnya adalah visual. Oleh karena itu, tektum terkadang disebut tektum optik. Sedangkan tegmentum adalah bagian mesin cephalon yang letaknya ventral terhadap tektum periaqueductal. Gray adalah bahan abu-abu yang terletak di sekitar aqueduct cerebral, pembuluh yang menghubungkan ventrikel ketiga dan keempat. Bagian ini sangat menarik karena perannya dalam memperantarai efek analgesik atau mengurangi rasa sakit obat-obatan opiat. Substansi hitam dan nukleus merah adalah komponen-komponen penting sistem sensori motor. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, terima kasih penjelasannya dari rekan saya. Saya akan melanjutkan bab selanjutnya yaitu metencephalon dan mencephalon. Mencephalon dari perspektif pandangan psikologi adalah reticular formation atau formasi retikuler. Formasi retikuler adalah sebuah jaringan rumit dari seritas rakus nuklear dalam kurung bentuk jamak dari nukleus mungil yang menempati inti batang otak dari batas posterior mencephalon hingga ke anterior otak tengah. Bagian itu dinamai karena nampak jaring kecil dalam kurung retikulum yang berarti jaringan-jaringan kecil. Formasi retikuler disebut reticular activating system atau dalam kurung sistem pengaktif retikuler karena berperan dalam bagian perangsangan. Tetapi nuklei formasi retikuler berfungsi saat tidur, atensi, gerakan pemeliharaan muskel tone, dan berbagai refleks kardiak, sirkulatorik, dan respiratorik. Metencephalon ini seperti mencephalon, jadi berisi banyak traks mendaki dan menurun di bagian formasi retikuler. Struktur ini menciptakan tonjolan yang disebut pons di permukaan ventral batang otak. Pons adalah bagian otak metencephalon. Cerebellum adalah struktur besar yang berevolusi dalam kurung berlekuk-lekuk di permukaan dorsal. Batang kotak yang merupakan struktur sensomotorik penting. Kerusakan cerebellar membatasi kemampuan untuk mengambil gerakan secara tepat dan mengadaptasikannya kondisi yang berubah-ubah. Tetapi fakta bahwa kerusakan cerebellar menghasilkan berbagai defisit kognitif menunjukkan bahwa fungsi sebelumnya cerebellum tidak aktif atau tidak terbatas. Oke, saya akan melanjutkan bab berikutnya. Oke, saya akan lanjut ke bab berikutnya yaitu mengenai sistem limbik. Sistem limbik atau limbic system adalah sirkuit middle struktur yang memutari talamus. Limbik sendiri artinya cincin. Sistem limbik terlibat dalam regulasi perilaku termotivasi termasuk keempat motivasi F. Flight melarikan diri, feeding makan, fighting melawan, dan sexual behavior atau perilaku seksual. Sirkuit limbik ini berada di amigdala, seperti yang teman-teman lihat ya di bagian slide. Dari arah posterior amigdala adalah hipokamus yang mengalir ke bawah talamus dalam lumbus temporal medial. Cingulate cortex atau cortex cingulate adalah kepingan besar korteks di dalam cingulate grus atau grus cingulate di permukaan medial kedua hemisfer cerebral. Fornix itu trek utama sistem limbik yang juga melingkari talamus dorsal. Septum adalah midline nukleus yang berlokasi di ujung anterior cortex cingulatus. Beberapa taktus menghubungkan septum dan badan mamilari dengan amigdala dan hipokamus sehingga melengkapi cincin limbik. Nah, seperti yang teman-teman lihat, saya akan menjelaskan beberapa strukturnya. Struktur sistem limbik yang teman-teman lihat ada amigdala, hipokamus, korteks, cingulatus, fornix, septum, dan badan mamilari. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ganglia basal. Di ganglia basal ini terdapat caudatus yang mirip ekor memanjang keluar dari masing-masing amigdala.
pertama-tama dengan arah posterior dan kemudian dengan arah anterior. Secara bersama-sama, caudatus dan putamen yang kedua-duanya memiliki penampakan bergaris-garis dikenal sebagai striatum atau struktur bergaris-garis. Struktur ganglia basal yang lainnya adalah struktur melingkar berwarna pucat yang dikenal sebagai globus pallidus. Globus pallidus ini berlokasi di arah medial terhadap putamen, di antara putamen dan talamus. Ganglia basal berperan dalam pelaksanaan respon motorik yang disengaja. Bagian lain ganglia basal yang saat ini menjadi perhatian para biopsikolog adalah nukleus accumbens yang ada di bagian medial striatum ventral. Nukleus accumbens diperkirakan berperan dalam efek rewarding obat-obat aditif dan reinforce lainnya. Untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada rekan-rekan yang sudah menyampaikan hasil presentasi saya. Terima kasih juga kepada audien atau penonton yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga menambah wawasan Anda, dan juga terima kasih kepada Bu dosen juga yang sudah membimbing pelajaran ini. Akhir kata, apabila ada tutur kata yang salah, saya ucapkan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.